Hotma Sitompul pembohong untuk menghadapi putusan majelis hakim yang memeriksa terdakwa Julianto Eka Putra, predator kejahatan seksual yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana maksimal 15 tahun dan denda 300 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan ditambah dengan pemberian restitusi kepada korban sebesar 44 juta. Dalam menghadapi putusan majelis hakim, pengacara GAEK, pengacara lansia telah melakukan upaya pledoi pembelaan terhadap terdakwa saudara Julianto dengan konyol dan membabi buta dan tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang dikonstruksi bahwa JE atau Julianto Eko Putra bukan pelaku kejahatan seksual. Di dalam berbagai informasi yang saya terima bahwa pledoi itu menyebutkan bahwa saya menafsirkan tentunya yang menyatakan di dalam pledoi itu dan di dalam podcast yang dilakukan oleh pengacara lansia ini bahwa ini atau korban atau saksi pelapor adalah perempuan sundal, perempuan yang gonta-ganti laki-laki lain dan keluar masuk hotel. Itu membuktikan bahwa menurut pengacara GAEK ini bukanlah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Julianto. Nakal dan jelek dan merendahkan martabat. Namun saya percaya bahwa itu bisa dilakukan dan diucapkan itu karena pengacara lansia ini yang mengaku pengacara terkenal pada masa Orde Baru ternyata di dalam laporan-laporan yang saya baca, saya dengar juga adalah pelaku kejahatan terhadap istrinya, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Jadi wajar kalau dia membela pelaku, karena dia adalah yang mengaku anak Tuhan, tetapi mengusir istrinya. Saya nggak tahu dengan apa alasannya, tetapi itu saya kira netizen tahu. Yang lain ingin saya klarifikasi. Di dalam podcast yang dilakukan oleh sekali lagi pengacara lansia yang mengatakan dirinya terkenal tetapi tidak punya kepribadian yang sungguh-sungguh memberikan keadilan bagi para korban. Saya dituduh di dalam melakukan pendampingan korban mendapatkan uang yang banyak. Dari perkara ini adalah tuduhan yang sangat keji dan harus ditarik pernyataan ini. Baik itu kemungkinan dimasukkan di dalam pledoi maupun podcast yang sengaja disewa untuk menyampaikan ini dalam kerangka menghadapi majelis hakim dalam pembacaan putusannya bahwa JE sedang kalut. Siapa yang mendapatkan uang? Atas peristiwa ini, atas pelaporan saksi pelapor, munculnya kasus ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pengacaranya mendapatkan uang yang banyak. Justru harus berterima kasih kepada saksi pelapor karena atas peristiwa ini
pengacara dan timnya mendapatkan uang banyak. Terima kasih dong sama saksi korban. Kalau nggak ada, tidak ada dapat uang, tidak akan dapat muncul persoalan ini. Nah, ini harus diketahui oleh netizen. Seharusnya pengacara lansia ini mengucapkan terima kasih kepada saksi pelapor karena ada peristiwa ini, maka JE menyewa mendapatkan uang yang banyak. Bukan seorang Aris Merdeka Sirait. Semua orang tahu, sepanjang saya berada dan menjalankan program kerja dari Komnas Perlindungan Anak, lihat semua dokumen-dokumen, Aris adalah melakukan tindakan yang terus-menerus membela kepentingan anak. Ini harus saya sampaikan. Yang berikut tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat keji dan bohong. Siapa namanya itu, lansia tua itu, ya mungkin semua orang tahu ya. Saya tidak perlu tahu, tapi saya harus sebutkan. Yang menyatakan bahwa saya akan mengambil alih Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan bercita-cita untuk menjadi direktur. Ini kebohongan yang beberapa tadi ya, saya lupa. Yang netizen aja lah, nanti urutkan saja. Mungkin kebohongan yang ketiga yang harus diketahui oleh publik. Saya membela korban, membela pelapor. Dinyatakan di dalam podcast yang dengan meyakinkan diri bahwa saya akan merebut SPI pada akhirnya dan saya akan menjadi direktur. Sekali lagi netizen, itu bohong, itu mulut besar. Kebohongan yang ketiga, yang berikut lagi, sorry, karena terlalu banyak kebohongannya. Mengatakan tidak mengenal seorang Aris Merdeka Sirait. Siapa itu? Siapa itu? Nah, itu aktingnya. Sesungguhnya saya menyimpulkan beberapa kali dia sebut nama saya di podcast, mungkin ada juga di pledoi, di pernyataan-pernyataan pers yang lain. Itu menunjukkan bahwa pengacara saudara ini adalah seorang yang mengagumi Aris Merdeka Sirait. Pendek kata, beberapa kali menyebutkan nama Aris Merdeka seolah-olah dia tidak mengenal saya dan sebagainya. Itu telah bukti dia mengagumi saya. Karena apa? Karena berbagai persidangan-persidangan seperti kasusnya Angelin, dia tidak mampu membela kliennya yang semula hakim memutuskan 20 tahun penjara, naik banding menjadi seumur hidup. Nah, tidak mampu membela kepentingan kliennya. Saya ada di situ. Seorang Aris Merdeka yang didukung oleh Dewan Komisioner untuk membongkar kasus kematian ini. Itu yang satu. Yang kedua, mengapa dia mengatakan tidak kenal dengan saya? Pada kasus di Surabaya ada seorang pendeta yang diponis hukuman 9 tahun karena melakukan kejahatan seksual yang hampir sama dan mirip dengan kasusnya Julianto. Pengacara gaib ini juga tidak mampu membela kepentingan klien. Kalah lagi yang kedua. Dia lakukan upaya banding, akhirnya oleh keputusan hukum dinyatakan 12 tahun penjara. Kalah lagi yang kedua. Yang ketiga, saya mau ingatkan dengan kasus Samuel House yang ada di Cengkareng. Yang ada di Tangsel. Yang dinyatakan oleh dua anak muda yang saya baru tahu itu adalah putranya, bahwa saya melakukan pembelaan terhadap Caroline yang dinyatakan oleh publik seorang Caroline hero, dinyatakan dan saya dituduh dan dinilai pencitraan. Hari ini anak yang saya selamatkan pada usia balita bernama Israel
saat ini hidup baik, mulai diasuh oleh Bala Keselamatan di Bandung sampai ke Bali. Dan saat ini kalau anak saya, adik saya, cucu saya Israel sampaikan itu, mendengar podcast ini, sampaikan itu kepada publik bahwa apa yang Komnas lakukan adalah demi menyelamatkan anak-anak dari praktek eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Itu kebohongan-kebohongan yang dibangun lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka tidak siap menghadapi majelis hakim yang akan memutuskan perkara predator kejahatan seksual ini. Ini fakta-fakta yang saya ingin sampaikan. Karena selama ini ya berbagai informasi yang disampaikan dalam sifatnya bohong, saya selalu diam. Karena saya tidak mau predator tertawa terhadap kebodohan ini. Kasus ini tidak sederhana. Tidak hanya sekedar tadi tuduhannya merebut SPI akan menjadi direktur. Karena Haris Merdeka Sirait ini sudah lansia dan tua juga, Bapak. Tidak ada yang akan dikejar. Mati tidak membawa apa-apa, Bung. Saya tidak tahu Anda akan membawa harta Anda sehingga Anda mengusir istri dari rumah. Ini saya katakan, saya membaca YouTube. Jadi pemirsa atau netizen supaya tahu, saya menahan diri supaya apa? Supaya predator tidak tertawa terhadap pembelaan lawyer lawyer Cha, sambunglah itu, lawyer Cha. Ini sebuah kenyataan dan tentunya juga saya ingin sampaikan pada broadcast yang melanggar kode etik yang menyebutkan nama korban. Pelaku bahkan mendatangi tempat tinggal dari pelapor di Bali. Ini saya kira harus dihentikan dan pada waktunya kita akan melakukan langkah-langkah yang justru menyelamatkan anak-anak sebagai korban dari kejahatan seksual. Hati-hati pula yang menyatakan bahwa kasus ini direkayasa. Diciptakan ada perempuan-perempuan mengaku melakukan mengalami kejahatan seksual, lalu ini dipakai sebagai alat untuk menghancurkan SPI. Wah, ini kebohongan lagi. Kebohongan lagi ini. Ini patut saya berikan pernyataan ini dengan konsekuensi yang akan saya terima, saya siap. Itu yang saya akan hadapi. Saksi yang dihadirkan oleh lawyer dari saudara Julianto Eka Saputra memberikan kesaksian bohong di hadapan hakim dan dalam persidangan. Di dalam kesaksian itu dinyatakan ada 2 orang suami istri yang melakukan rekayasa terhadap persoalan ini. Hati-hati, karena Anda sudah menuduh tanpa bukti dan fakta. Dengan demikian kronologi yang Anda ceritakan hanya untuk kepentingan pembelaan saudara Julianto, hati-hati sekali lagi saya katakan. Anda memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan di atas sumpah, ancamannya 5 tahun. Karena Anda tidak bisa menunjukkan siapa pengkhianat suami istri itu. Dan Anda juga menyebut-nyebut nama saya di dalam kesaksian, di dalam podcast, walaupun disebut AMS, sehingga penyelenggara podcast itu bisa menyadari bahwa sayalah sosok yang dituduhkan itu. Hati-hati, saya tidak mengancam.
Tapi siapapun yang melakukan tindak pidana kebohongan publik di hadapan pengadilan, di hadapan hakim, hukumannya 5 tahun. Ini saya kira perlu saya jelaskan untuk kita semua. Ini karena kekalutan pengacara dari Julianto Eka Putra menghadapi minggu depan pembacaan putusan yang secara terbuka kepada umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Ini bukan persoalan kecil. Tentu saya tidak akan mundur situ, Bung. Apapun tindakan saudara, saya tidak akan takut dan tidak akan berhenti untuk berjuang menyelamatkan anak-anak dari predator-predator kejahatan seksual. Ini harus saya lakukan kecuali dunia ini runtuh. Saya punya prinsip pembelaan, anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Tidak tanpa harus melihat apa yang terjadi dalam dunia anak, harus saya bela. Kecuali Anda menebar kebohongan. Ini harus saya sampaikan supaya semua publik di Indonesia itu mendukung gerakan perlindungan anak dari predator-predator kejahatan seksual. Seperti yang saya katakan, anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku, putrimu adalah putriku, maka tidak ada alasan harus dibela. Jangan ragukan komitmen apa yang ada di dalam visi dan misi Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir, Bapak Ibu, sahabat-sahabat anak Indonesia, untuk anak Indonesia, melakukan pembelaan dan perlindungan anak tanpa kompromi. Inilah urutan-urutan, masih banyak urutan kebohongan. Siapa itu? Ya saya akan sebut saudara Sitompul. Sitompul. Hotma Sitompul. Berhentilah membohongi publik. Yang terakhir, saya kasihan terhadap lawyer muda yang ikut bersama pengacara, guide, dan lansia ini. Kasihan saya dididik dengan didikan tidak memenuhi sopan santun. Aris Merdeka Sirait adalah orang yang selalu taat dan tunduk dan santun kepada mulai dari anak-anak sampai lansia, sekalipun apapun latar belakangnya. Berhentilah untuk dididik menjadi pengacara yang tidak santun. Nama baik lebih jauh berharga dari emas dan permata. Ingat itu, Bung. Ingat itu. Nama baik lebih jauh berharga dari emas dan permata. Lawan ketidakadilan, lawan predator dan monster anak. Sekarang juga tunggu minggu depan putusan majelis hakim yang seadil-adilnya untuk para predator kejahatan.